datang di kampus UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Di UIN Syahada Padang Sidimpuan, pintu kesuksesanmu terbuka lebar. Kami dengan bangga mengundang para calon mahasiswa baru untuk bergabung dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmi Siregar, beserta PPG Profesi Pendidikan Guru Batch 2 tahun 2024 LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Kota Padang Sidimpuan. Sekarang saya akan melaksanakan PPL mulai tanggal 28 Desember 2024 sampai 13 Januari 2025. UIN Syahada cerdas berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita berdoa dulu. Ya. Ketua kelas, pimpin doa. Untuk memulai pelajaran kita, mari kita bersama-sama. Sebelum kita memulai pelajaran kita, adalah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Katakan raditu billahi rabban Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Alhamdulillah. Doa selesai. Sudah. Oke? Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ibu panggil satu-satu namanya. Jipara Letisa. Awazahra. Anggina. Muhammad Farhan. Fahrul Ain. Oke, berarti hadir semua ya. Oke. Jadi setiap mulai pembelajaran ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Jadi Ibu harapkan semuanya berdiri dulu. Ya, mulai. Satu menyambung menjadi satu.
umat beragama. Oke. Siapa yang bisa menyebutkan arti dari toleransi? Anggina. Saling menghargai, Bu. Oke, saling menghargai ya. Selanjutnya tentang Ibu sampaikan dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama yaitu peserta didik memahami pengertian fungsi ibadah meyakini kitab-kitab Allah ya. Terus yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan nama-nama kitab Allah untuk tujuannya ya. Terus apa manfaatnya kita mempelajari ini? Manfaatnya adalah kita sebagai umat Islam ya, kalian beriman kan? Salah satu iman kepada kita. Beriman tak kepada kita? Beriman. Jadi apa manfaatnya kita beriman kepada kitab? Yaitu dengan beriman kepada kitab, kita akan senantiasa selalu membaca Al-Quran ya, karena kita tahu bahwasanya dengan membaca Al-Quran adalah bernilai ibadah ya. Kemudian memahami apa isi dari kitab itu. Setelah kita membaca, kita pelajari, kita pahami. Habis itu mengamalkan isi daripada kitab Allah. Ya, jadi ibu tanyalah dulu kalian ya. Itu pertanyaan yang pertama, apa pengertian iman kepada kitab? Jadi yang pertama itu apa itu arti iman? Siapa yang bisa jawab? Yakin atau percaya dengan sepenuh hati. Kemudian ibu tanya lagi, bagaimana jadinya kalau tidak ada kitab? Siapa yang bisa jawab? Letisa. Manusia akan terpacir dan tidak tahu arah dan melanjutkan tujuan hidup. Oke, jadi kalau tidak ada kitab, coba bayangkan apa yang terjadi. Kalau tidak ada kitab yang Allah turunkan, berarti umat itu akan kebingungan, nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, tidak tahu apa tujuan hidupnya ya. Itu kalau tidak ada kitab. Tapi kalau ada kitab, hidup kita akan lebih terarah ya. Kita tahu tujuan hidup kita itu sebenarnya mau kemana ya. Jadi pembelajaran kita coba dulu kalian simak video yang akan ibu tampilkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodo ya? Iya, Syaril, ada apa? Dok, di lapangan bermain ada perpustakaan keliling. Kita ke sana yuk dong. Oh ya, bukunya bagus-bagus tidak? Kata dia yang sudah ke sana, koleksi bukunya banyak dan bagus-bagus. Di sana juga ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau kita tidak mengerti isi buku yang kita baca dong. Bagaimana? Mau tidak? Wah, asik dong. Boleh deh, tapi Dodo izin dulu ya ke ibu. Oke deh, nanti aku tunggu di lapangan ya dok. Hei dok, aku di sini. Mana perpustakaan kelilingnya? Lihat, sudah gak dikunjungi. Ayo dong, kita ke sana. Aku sudah tidak sabar lagi membaca buku-bukunya. Ayo, Dodo juga. Benar kan dok, bukunya bagus-bagus. Iya, Dodo mau baca buku petualangan biar Dodo jadi lebih berani. Kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Dok, coba lihat. Ternyata selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab lainnya untuk umat Islam dong. Seperti kita. Masa sih? Kitab suci kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi di buku ini dijelaskan begitu dong. Aku jadi bingung. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Sedang membaca buku apa? Aku sedang baca buku ini. Oh, kitab-kitab Allah ya. Bagaimana? Mengerti tidak maksud isi buku ini? Baiklah, kakak jelaskannya. Nama adik siapa? Perkenalkan, namaku Syaril, Kak.
Kalau saya Dodo kak, temannya Syamil. Dodo boleh ikut mendengarkan ya kak, biar Dodo jadi pintar. Kalau begitu, Dodo duduk di samping kakak sini ya. Baiklah. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia, dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa kak? Syamil tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh begitu ya kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Dodo, bangun dong. Iya, alhamdulillah Syamil sudah mengerti kak. Dodo juga mengerti. Alhamdulillah kalau ternyata kalian sudah mengerti. Sekarang tugas kalian adalah belajar untuk mengajarkan Al-Quran. Kakak mau tanya, kalian sudah pintar belum mengajinya? Bagaimana Dodo? Jangan salah. Begini-begini Dodo pintar membaca Al-Quran kak. Iya kak, setiap sore kami mengaji di masjid dekat rumah kami. Oh itu bagus. Sorenya jam berapa? Setelah sholat asar, jadi kami sholat berjamaah di masjid. Lalu setelah itu baru belajar Al-Quran kak. Loh, sekarang kan sudah waktunya asar. Lihat di jam kakak. Sudah sholat sore kan? Astagfirullahaladzim, kami harus pulang kak. Terima kasih banyak ya kak, sudah menjelaskan pada kami. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Ibu sedikit menjelaskan tentang materi kita ya, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Jadi iman itu membenarkan dengan hati duluan ya. Kita gunakan dengan hati, kita ucapkan dengan lisan, kemudian kita makan dengan anggota tubuh kita. Kalau iman kepada kitab, berarti iman kepada kitab itu adalah mempercayai dengan sepenuh hati ya bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya ya, kepada rasul ya, untuk disampaikan kepada umat manusia dan dijadikan sebagai pedoman hidup.
perempuan ke sini, satu laki-laki sini. Gantian. Zahra di sana. Oh, yang dua perempuan maju. Oh, iya. Kalian apa? Oh, ini nanti bagian kalian. Kalian tadi berlima kan? Kalian tadi apa tadi lima? Jadi kalau kalian ini depan presentasikan hasil diskusinya. Jadi yang pertama itu kelompok ini maju ke depan 3-3. Ya, di sini kalian 3 sampai. Jadi teman salam kami mereka akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, akan kami memenuhi untuk meneruskan diskusi kami. Dari kelompok 1. Nama kita Allah. Nama kita Allah ada 4, yaitu Kitabnya ada di pohon. Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh kepada Nabi Musa, diturunkan di Bukit Sinai pada abad 12 sebelum Masehi dalam bahasa Ibrani. Lalu kitab Zabur kepada Nabi Daud diturunkan di Yerusalem pada abad 10 Masehi sebelum bahasa Hindia. Yang ketiga, Kitab Injil diturunkan pada Nabi Musa, diturunkan di Yerusalem pada abad 1 Masehi dalam bahasa Suryani. Yang keempat, Al-Quran kepada Nabi Muhammad di Mekah Madinah pada abad 7 Masehi sampai 610 Masehi dalam bahasa Arab.
pelajaran tadi tentang cara beriman. Iya kan? Cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Di sini satu orang. Apa dulu? Ada Oke, sekarang bacakan itu. Masuk sebelah sana aja, sebelah sana yang dua orang sini depan. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. 1. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kitab kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. 2. Kita meyakini bahwa kitab-kitab Taurat Kepada kitab Cara beriman kepada kitab suci Al-Quran. Meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup buat kita maupun Islam. 2. Meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar bahwa Allah SWT diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 3. Kebenaran isi Al-Quran berlaku sampai akhir zaman. Kebenaran isi Al-Quran tanpa ada keraguan sedikit. 5. Kita harus menjaga, mempelajari, memahami dan menghayati isi kandungan Al-Quran. 6. Mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Udah di sini. Kepada teman-teman ada yang bertanya. kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Kami dari Bapak Susu contoh. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya? Dari pertanyaan kawanmu, berikan dulu contoh cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Contohnya. Kemudian kami akan jawab pertanyaan satu-satu. Salah satunya dengan membaca. Udah dijawab, oke, demikianlah. Meningkatkan hasil tes. Ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah duduk. Sekarang teman-teman, Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. beda bersama siapa? Kesamaan dan perbedaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 2. Pedoman bagi kaum Bani Israel. 3. Isi pokok dikenal dengan Kita kan dengar dulu. isi pokok dikenal dengan The Ten Commandments atau 10 perintah. Sedangkan kitab Zabur perbedaannya adalah 1. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Pedoman bagi kaum Nabi Daud alaihissalam. Disebut juga Mazmur 4. Berisi nyanyian pujian kepada Allah atas segala nikmat dan rahmat ilahiyah. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Pedoman bagi Bani Israel. Isi pokok ajaran untuk hidup dengan sungguh menjauhi kerusakan dan ketamakan dunia. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril. Pedoman bagi seluruh umat manusia diturunkan secara berangsur-angsur. Dibacanya bernilai ibadah. Jadi biar lebih semangat, kita buat dulu yel-yelnya biar tumbuh semangatnya lagi. Oke? Tabuk 1. Yes. Tabuk 2. Siap. Tabuk 3. Semangat. Tabuk 4. Siap. Oke, terima kasih. Jadi di akhir pembelajaran ini
Sekarang udah. Sekarang kalian kerjakan. Tuh buat tulis nama kelas, langsung jawab. Kau udah bisa Pak? Tulis nama. Udah nama udah kerjakan ini klik 1, besar lagi klik 1 biar saya. Ya. Coba isi namamu. Baru isi kelasnya, kelas berapa? Terus ini salah satu ini salah satu. Ini tadi saya mau masukkan coba isi namamu, kelas, ayo jawab. Agak dapat. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran kita, Ibu mintalah satu, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini maju ke depan. Coba maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan keberkahan pada pertemuan kita kali ini, jadi ada baiknya kita berdoa penutup belajar kita ya. Coba ketua kelas, Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, sambung. Subhanallah. 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 Sambung. Wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik.